beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Fajar pagi datang. Udara masih dingin karena suasana di sekitar tenda perkemahan Sang Ramapati terus diselimuti kabut yang mengalir turun dari lereng-lereng Gunung Penanggungan. Banyak menegaskan sekali lagi kepada kepala desa Banyumuri mengenai diri Ratanja. Nampaknya dia masih belum bisa percaya bahwa bocah yang sedang berangkat remaja itu adalah seorang tabib, atau paling tidak mampu mengobati penyakit seseorang. Hei, Ki Buyut. Iya Tuan. Kami benar-benar sedang mendapat musibah. Gusti Ramapati junjungan kami terluka parah. Kami membutuhkan seorang tabib yang sudah berpengalaman. Iya Tuan, kami mengerti. Kalian jangan main-main. Kalian jangan berlaku sembarangan terhadap Gusti Ramapati. Nah, sekarang ikut aku. Tapi ingat, kalau sampai gagal, maka nyawa kalian akan menjadi taruhannya. Banyak melangkah menuju tenda perkemahan Sang Ramapati yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Majapahit. Mereka berbaris melingkari tenda dengan senjata yang disiagakan. Banyak membawa Ki Buyut Suling dan Ratanja menghadap Sang Ramapati. Pembesar kerajaan Majapahit itu sudah sadar, tapi masih berbaring. Wajahnya pucat dan tubuhnya seperti susah digerakkan. Matanya sayu dan kadangkala pudar. Banyak segera menghaturkan sembah sebelum berkata, "Ampun Gusti Ramapati, hamba datang membawa seorang tabib." Tabib? Iya Gusti, kami semua sangat mengkhawatirkan keadaan Gusti. Semula kami sudah nekat akan membawa Gusti kembali ke Majapahit. Tapi kami melihat keadaan Gusti Ramapati sangat tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan jauh. Untung kami segera menemukan seorang tabib Gusti. Inilah orangnya Gusti. Dia datang menghadap bersama hamba. Mana?
Mana tabib itu Rabanya? Ini Gusti, yang duduk di sebelah hamba inilah orangnya. Apakah dia benar-benar tabib? Apakah dia sudah biasa mengobati orang? Dia adalah anak angkat tabib Wong yang terkenal itu, Gusti. Sepertinya usianya masih sangat muda. Apa kau yakin dia bisa mengobati lukaku? Ampun, Gusti. Katanya dia sanggup mengobati luka Gusti Ramapati. Bukan begitu, Ratanca? Iya, Tuan. Saya akan mencobanya. Aku tidak ingin kau hanya coba-coba. Aku tidak mau tubuhku kau jadikan percobaan. Aku mau kepastian. Maaf, Gusti. Barangkali maksud Ratanca, dia ingin berusaha sungguh-sungguh dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, Gusti. Siapa orang ini, Rabanya? Dia adalah kepala desa Banyumuli, Gusti. Namanya Ki Buyut Suling. Dialah yang membawa Ratanca kemari. Kalau begitu, kau juga harus ikut bertanggung jawab. Kalau sampai Ratanca melakukan kesalahan pengobatan. Baik, Gusti. Hamba bersedia. Iya. Aduh, nyeri sekali. Nyeri sekali rasanya. Ayo, Ratanca. Kau bisa mulai mengobati beliau. Baiklah, Tuan. Sebelumnya, hamba hendak melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Ya. Cepat lakukan. Aduh. Dan awas. Kalau ternyata kau tidak becus, kau akan menanggung akibatnya. Maaf, Gusti. Dapatkah Gusti berbaring telungkup? Hamba ingin melihat lebih jelas luka Gusti. Ya. Aduh. Baik. Aduh. Walaupun dengan bersungut-sungut, karena terpaksa menuruti perkataan seorang bocah remaja, Sang Ramapati menggulirkan tubuhnya. Rapanyak dan Rapangsa membantunya untuk telungkup. Setelah itu Ratanca mulai memeriksa luka di bagian pundaknya. Tangannya memijit-mijit sekitar luka. Bagaimana, Ratanca? Apa yang kau ketahui tentang luka Gusti Ramapati? Ampun, Tuan. Beliau terkena senjata tajam yang mengandung racun. Itu sudah kami ketahui sebelumnya. Yang ingin kami ketahui selanjutnya ialah bagaimana dengan racun itu? Apakah masih bisa ditawarkan? Tuan bisa melihat sendiri. Daging di sekitar luka sudah membengkak dan warna biru mulai menyebar. Itu pertanda racun yang masuk ke dalam luka mulai menyebar bersama darah. Yang hamba khawatirkan ialah kalau sampai racun itu menyentuh bagian urat saraf, hal ini bisa mengakibatkan kelumpuhan. Ya, cukup. Aduh, cukup. Kalian tidak perlu ngobrol di depanku. Sekarang kalian diam saja. Aku yang akan bertanya pada Ratanca. Ampun, Gusti. Hamba tidak akan berani berbuat lancang lagi. Lebih baik kalian bertiga menunggu di luar. Biarkan kami berdua di sini. Aku akan mengadakan tanya jawab dengan Ratanca. Baik, Gusti. Ayo, Ki Buyut. Kau juga harus keluar. Baik, Tuan. Ratanca, kita semua sudah tahu bahwa lukaku ini mengandung racun. Sekarang bagaimana? Apa kau bisa menawarkan racun dalam tubuhku ini? Itulah yang sekarang sedang hamba pikirkan, Gusti. Dalam hal ini,
hamba tidak berani berlaku sembrono. Sebab salah-salah akibatnya justru akan membuat keadaan Gusti semakin parah. Baik. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Apa kau mempunyai obat penawar yang ampuh, yang sekali minum bisa mengusir racun berikut pengaruhnya? Ampun Gusti, hamba tidak mempunyai obat penawar seperti itu. Hamba hanya mempunyai obat penguat tubuh. Untuk sementara, obat ini dapat membantu Gusti menahan racun agar tidak menyebar terlalu cepat. Ratanca lalu mengeluarkan pelet berwarna coklat tua. Pelet itu bentuknya bulat kecil. Ratanca hampir setiap hari membantu tabib Wong membuat pelet seperti itu ketika masih tinggal di Pasuruan 1. Nah, Gusti, silakan pelet ini diminum dengan air putih. Apa khasiat obat ini, Ratanca? Pelet itu berisi ramuan daun-daunan yang dicampur dengan tepung kulit kayu wangi dan dibuat adonan. Khasiatnya dapat menguatkan tubuh yang sedang lemah. Ya. Selama ini, Gusti banyak mengeluarkan tenaga untuk melawan pengaruh racun. Dengan menelan pelet ini, cadangan tenaga Gusti akan cukup banyak. Dan setelah minum pelet ini, nanti Gusti akan merasa sangat mengantuk. Karena pelet ini juga dibubui ramuan obat yang merangsang saraf tidur. Ya. Apakah itu tidak berbahaya, Ratanca? Sama sekali tidak, Gusti. Justru Gusti harus banyak tidur. Karena dengan tidur cukup, maka Gusti dapat istirahat. Dalam keadaan istirahat, hati yang tenang, maka daya sebar racun tidak begitu kuat lagi. Sebaliknya, kalau Gusti tidak istirahat, banyak bergerak, hati merasa ciut dan takut, sering marah-marah, maka racun akan menyebar sangat cepat. Dan kalau racun itu menyebar sangat cepat, hamba khawatir Gusti tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 hari lagi. Wah, sudah Ratanca. Kau jangan menakut-nakuti aku. Aduh. Ampun Gusti, hamba tidak bermaksud menakut-nakuti Gusti. Hamba berkata yang sesungguhnya. Sebab racun yang bersarang di dalam tubuh Gusti tergolong racun yang cukup keras. Ya, baik. Baiklah Ratanca, aku akan menuruti perkataanmu. Nah, silahkan obat pelet ini diminum Gusti. Dan selanjutnya, hamba ucapkan selamat istirahat. Baik Ratanca. Sang Ramapati memungut sebutir obat pelet, kemudian meminumnya dengan 1 mangkuk air putih. Memang benar apa yang dikatakan Ratanca. Sebentar kemudian matanya terasa berat. Ratanca sudah keluar dari tenda ketika pembesar kerajaan itu jatuh terkulai di atas pembaringan dan tidur bagaikan orang mati. Ratanca, apakah bocah remaja itu bisa mengobati Gusti Ramapati? Sang Hyang Widi, lindungilah kami. Berilah Ratanca kemampuan agar nyawa kami dapat diselamatkan. Bagaimana keadaan beliau, Rawadeng? Beliau tidur pula sekali, banyak. Lihat saja. Beliau tidur sangat pulas. Aku justru khawatir. Jangan-jangan beliau bukan tidur, tapi pingsan lagi. Suhu tubuhnya tidak terlalu panas lagi. Di mana bocah tabib itu sekarang? Dia minta izin mencari beberapa jenis daun untuk ramuan obat pemunah racun. Biarkan dia pergi sendiri. Jangan takut, Rawadeng. Aku menyuruh Rapangsa mengawasinya dari kejauhan. Dia tidak akan mungkin melarikan diri. Gusti Ramapati. Kau itu Rawadeng. Rapanya? Iya, Gusti. Kami berdua menunggu Gusti di sini. Nampaknya Gusti Ramapati tidur pula sekali. Iya. Setelah minum obat pelet dari bocah itu, tiba-tiba mataku menjadi berat sekali. Di mana bocah itu sekarang, Banyak? Dia minta izin untuk pergi mencari daun penangkal racun, Gusti. Maaf, Gusti. Bagaimana rasanya sekarang?
Tadi hamba lihat suhu tubuh Gusti sudah jauh menurun. Ya, rasanya lebih enteng sekarang. Lebih enak. Oh ya, nanti kalau bocah itu sudah kembali, suruh dia menemuiku di sini. Baik, Gusti. Sementara itu, Ratanca semakin jauh meninggalkan tenda perkemahan prajurit-prajurit Majapahit. Sambil berjalan matanya berkeliaran ke sana kemari, mencari jenis daun-daunan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa segala gerak-geriknya diawasi oleh Rapangsa. Tidak salah, ini juga termasuk daun penangkal racun. Oh, kalau tidak salah, namanya daun walang tembaga. Nah, aku akan memetiknya beberapa lembar. Ratanca kemudian mengeluarkan sebuah pisau yang kira-kira sejengkal panjangnya. Pisau itu adalah pemberian almarhum Tabib Wong. Dengan pisau itulah dulu Tabib Wong membedah tubuh Mesin untuk mengeluarkan racun tapak wisa milik Dewi Sambi. Ratanca, aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Sebab kau tahu, aku sendiri pun tidak mempunyai barang-barang yang berharga. Tapi aku mempunyai sebilah pisau. Terimalah benda ini untuk kenang-kenangan dari Bapak Wong. Simpanlah baik-baik. Kuharap setiap kau menggenggam pisau ini, kau selalu ingat kepadaku, Ratanca. Dan yang lebih utama, supaya kau ingat pada cita-citamu menjadi seorang tabib. Pisau ini sendiri hanyalah sebuah benda. Dia tidak bisa membantu apa-apa. Tapi dengan selalu ingat kepada cita-citamu, maka setidak-tidaknya kau tetap mempunyai tujuan. Tetap mempunyai arah dalam perjalanan menempuh kehidupan ini. Ratanca menimang-nimang pisau kecil pemberian gurunya almarhum. Matanya menjadi berkaca-kaca dan hatinya sedih sekali. Dia menjadi ingat kembali ketika masih hidup bersama Tabib Wong. Bapak Wong, doakanlah aku, Bapak Wong. Jangan tinggalkan aku, Bapak Wong. Tiba-tiba, aku menjadi takut sekali. Aku harus bisa mengobati penyakit seorang pembesar kerajaan. Dan aku sudah telanjur berani mempertaruhkan nyawaku sendiri, juga nyawa kepala desa Banyumuli. Oh, Bapak Wong, kuatkanlah hatiku, nyalakanlah semangatku. Selanjutnya Ratanca mulai memotong tangkai daun walang tembaga dengan pisau pemberian Tabib Wong. Agak lama juga Ratanca mencari beberapa jenis daun penangkal racun. Dia kembali lagi ke tenda ketika matahari sudah tepat berada di atas ubun-ubunnya. Banyak berlari-lari kecil menemuinya ketika melihat Ratanca muncul di sudut jalan. Hei, mengapa lama sekali? Kami sudah tidak sabar menunggumu. Oh, maaf Tuan, saya terpaksa mengumpulkan daun-daun ini. Saya harus mencarinya ke tempat yang cukup jauh. Sudahlah, sekarang ayo ikut aku. Gusti Ramapati sudah sejak tadi menunggumu. Maaf Tuan, saya harus segera membuat ramuan obat. Dan saya mohon agar saya jangan diganggu. Tapi Gusti Ramapati ingin bicara denganmu. Maaf Tuan, saya kira Tuan bisa melaporkannya pada Gusti Ramapati bahwa saya sedang meramu obat. Nanti setelah selesai, saya pasti akan datang menemui beliau. Baiklah. Kali ini aku terpaksa menuruti perkataan anak ingusan. Baiklah, ingat Ratanca. Setelah selesai merabu obat, kau harus segera datang menemui Gusti Ramapati. Baik Tuan, saya pasti akan datang.
Bagaimana Ratanca? Kau sudah selesai meramu obat? Beres, Ki Buyut. Apakah obatmu itu manjur, Ratanca? Maksudku, apakah dengan sekali minum, maka Gusti Ramapati akan segera sembuh? Tidak, Ki Buyut. Obat ini hanya untuk melunakkan kekuatan racun dan bukan menghilangkan sama sekali. Nah, Ki Buyut, sepertinya sudah cukup. Awas, Ratanca. Nyawa kita taruhannya. Nyawa kita. Kalau sampai kau gagal, itu artinya kita akan pulang tinggal nama. Ki Buyut Suling kelihatan sangat cemas. Tapi akhirnya dia hanya bisa mengikuti Ratanca yang sudah lebih dulu melangkah menuju tenda perkemahan Sang Ramapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Ratanca akan bisa mengobati luka-luka Sang Ramapati? Dan bagaimana akhirnya nasib anak angkat Tabib Wong itu? Saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.